Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video ini, mari kita simak cuplikan video percakapan Mas Gondrong dan Mas Rudi pada video berikut ini. Kita nonton nih, apa sandal kita masih sama? Oh, sandal jepit. Iya toh. Lah kok ngisi-ngisi kok tujuannya apa, Kang? Nah ini sandalnya Mas Gondrong sandal Jepit. karet ya, sandal jepit. Kalau saya makan kenyamanan. Nah itu tadi, kenyamanan itu tidak bisa dinilai dari penghasilan. Kita nyamannya pakai ini, kita mau beli sepatu, sandal dengan harga jangankan kok 1 juta 2 juta, puluhan juta insya Allah iso, ya teman. Tetapi kalau yang namanya nyaman, itu bisa ya kita sendiri yang merasakan. Di awal video kita melihat Mas Rudi dan Mas Gondrong sama-sama mengenakan sandal jepit. Padahal keduanya baru saja selesai melaksanakan transaksi jual beli mobil. Bahkan keduanya memiliki penghasilan dari 50 sampai ratusan juta rupiah per bulan. Perihal sandal jepit, di video tadi Mas Rudi mengatakan kenyamanan itu tidak dinilai dari penghasilan, karena kenyamanan kita sendiri yang bisa merasakan. Dari Mas Gondrong kita juga belajar, jika pendapatanmu naik, jangan terburu-buru menaikkan level hidupmu, tetap berusaha merendah diri. Pelajaran yang kedua, jangan memandang orang lain dari sampulnya. Dari sandal jepit kita juga belajar. Pertama, bukan masalah bentuk, tetapi kegunaannya. Pada prinsipnya, bentuk sandal jepit tidak menjadi perhatian para pengguna. Mereka menginginkan sandal jepit bukan lagi karena bentuk atau mereknya, melainkan kebutuhan, bukan gaya-gayaan. Sebab orang yang bijak pandai memprioritaskan mana kebutuhan dan mana keinginan, kapan harus memenuhi kebutuhan dan kapan harus memenuhi keinginan. Terkadang bukan karena tidak mampu, tapi mereka tidak mau. Mereka sadar tidak semua kenyamanan dinilai dari bentuk dan harga. Pelajaran yang kedua, sandal jepit tidak mewah, tetapi dibutuhkan. Belajar kehebatan sandal jepit, sadar tidak terlalu mewah, tapi dia yakin dibutuhkan. Sulit dipungkiri, hampir semua kalangan mengenal sandal jepit, terlepas kegunaannya untuk apa. Tapi hebatnya, dengan kesederhanaan dan kenyamanan yang diberikan, sandal jepit mampu dikenali oleh banyak orang. Rumus yang diajarkan sandal jepit sangat sederhana, yakni yakin dan yakin. Berikutnya, sandal jepit mengajarkan kita sadar diri. Persamaan sandal jepit dengan sandal lainnya sama-sama diinjak. Hanya saja setelah diinjak, sandal jepit jarang diajak ke tempat mewah. Sandal jepit sadar posisi, pandai mengukur diri, tidak menuntut lebih. Sadar dalam hal apa dan di mana dia harus berperan. Sadar diri membuat sandal jepit tidak kehilangan eksistensinya. Dibawa, ayo, tidak pun sudah. Dia sadar, jika dibawa ke tempat mewah pun, dia tetaplah sandal jepit yang sederhana di mata orang-orang. Di sini sandal jepit mengajarkan, pandailah mengukur diri, jangan iri dan tetap rendah hati. Selanjutnya, sandal jepit mengajarkan makna kesetaraan. Terlepas apapun merek, berapapun harga, dan sebagus apapun sandal, tetap berada di bawah. Dibeli untuk diinjak, hilang lalu digantikan. Yang dinilai adalah seberapa berjasa saat dia digunakan. Tidak peduli apa dan siapa kita, pada dasarnya kita sama. Terlahir dari air yang hina, mati tinggal nama. Tidak peduli kekayaan dan pangkat, karena tidak lantas menjadikan kita lebih baik dari orang lain. Yang membedakan adalah iman dan seberapa bermanfaatnya kita. Selanjutnya, sandal jepit bisa digunakan semua orang dan mudah disesuaikan. Siapa yang tidak kenal sandal jepit? Hampir semua orang dari berbagai kalangan pernah merasakan kelembutan sandal jepit. Kesaktiannya mampu memanjakan telapak kaki semua orang. Tidak peduli siapapun penggunanya. Faktanya, sandal jepit tetap lolos uji pemakaian. Ini membuktikan sandal jepit berkomitmen harus mampu berinteraksi ke siapapun. Dia sadar dengan seperti ini dia dapat bertahan dan dikenali banyak orang, walaupun harus bersaing dengan sandal mewah lainnya. Selanjutnya, tidak diistimewakan, tapi tetap memberi manfaat. Inilah nasib sandal jepit. Sandal jepit adalah alas kaki yang jarang kita bersihkan, bahkan tidak diperhatikan seperti sandal dan sepatu lainnya. Meski tidak dimuliakan, tetapi sandal jepit tetap memiliki banyak manfaat yang lebih dari sekedar alas kaki. Anak zaman kini mungkin tidak banyak yang tahu kalau sandal jepit dahulu banyak kegunaannya. Menjadi alat permainan, tiang gawang, pelampung pancing, pengganti rem sepeda, dan kegunaan-kegunaan lainnya. Dari dulu, sandal jepit mengajarkan, meskipun tidak dimuliakan, kita harus tetap mampu membuktikan diri sebagai manusia yang berguna. Bukan sebaliknya, menjadi masalah bagi orang lain. Konsepnya sederhana.
Jika tidak mampu berguna bagi orang lain, maka jangan jadi beban untuk orang lain. Kemudian, mampu bertahan dalam situasi buruk. Sandal jepit mampu bertahan di banyak situasi dan kondisi, mulai dari hujan, berlumpur, panas terik, dan lainnya. Namun tidak membuatnya gampang rusak. Sebagai manusia, kita harus siap bertahan dalam situasi yang sulit. Karena sandal jepit sadar, hidup ini keras dan tidak mudah, tapi dia harus lebih keras dan tidak mudah untuk dikalahkan. Sandal jepit sering menjadi kambing hitam. Jika dalam tumpukan alas kaki ada sandal atau sepatu mewah yang hilang, maka mata kita langsung tertuju ke sandal jepit, seakan tertukar olehnya. Padahal belum tentu tertukar oleh sandal jepit. Perhatikan, ini tentang prasangka kita yang sering menyimpulkan sesuatu dengan apa yang kita lihat. Padahal belum teruji kebenarannya, sering tanpa disadari. Benar yang kita maksud hanyalah benar menurut perspektif kita sendiri. Hati-hati menyimpulkan sesuatu, karena yang nampak belum tentu nyata, dan yang nyata belum tentu nampak. Contohnya, air laut dari kejauhan nampak biru, nyatanya dari dekat bening. Contoh yang kedua, permukaan aspal dari kejauhan terlihat berminyak, ternyata dari dekat sebaliknya. Kita tertipu oleh diri kita sendiri. Mari belajar awali kesimpulan dengan berbaik sangka, bukan spekulasi belaka. Terakhir, sandal jepit simbol kreativitas. Bentuk sandal jepit yang nyaris sama membuat orang berpikir dan mencari cara bagaimana agar sandal jepit terlihat berbeda dengan orang lain. Tak jarang kita melihat sandal jepit yang diukir, diwarnai, dan divariasikan dengan ide-ide yang kreatif. Dari hal ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa hal sepele pun dapat memunculkan ide dan kreativitas manusia. Demikian pelajaran berharga dari sandal jepit. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.